Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi di Noir Kreatif. Oh yeah. Kali ini kita mendatangkan seseorang yang ya bisa dibilang desainer juga, tapi lebih ke arah typografi, main-main font gitu kan. Sekarang kita lagi ketemu sama siapa Mas namanya? Nama asli atau nama Nama orang tua. Nama asli. biasa dipanggil Pak SDC? Hmm, Nama aslinya bukan itu. apa nama aslinya? Ya, ada wes. Terlalu panjang. Rahasia. Masnya ini desainer juga. Bisa dibilang begitu, tapi nggak terlalu yang desainer yang terlalu teoritis itu. Enggak. Lebih ke praktek ya? Iya, cuman ya memadukan antara teoriku sendiri sama teori desain. Berarti masih dulu anak SMK ya, nggak banyak teori. Kan SMK gitu. Iya. SMAK, Sekolah Menengah Atas Kejuruan. Ternyata gitu. Masnya ini sudah berapa lama main di dunia kayak typografi atau yang berhubungan dengan font-font itu udah berapa lama? Kalau font tipografi itu masih baru ya. Cuman kalau ke gambar-gambarnya, ke desain, ke seni itu udah lumayan lama. Dulu itu memang mulainya nggak langsung ke typografi gitu. Enggak sih, cuma banyak yang dilalui lah. Banyak banget yang dicoba-coba gitu kan. Pasti cari-cari jadi diri dulu. Iya. Kan anak baru puber kan biasanya. Gitu. Anak baru puber kan biasanya. Gitu. Coba-coba. Kalau di dunia desain apalagi typografi itu kesulitan terus sama kira-kira yang kesenangannya itu apa? Kesenangannya ya kalau dapat uang lah. Oh, Jujur aja. Semua senang gitu kalau itu. Iya, pasti ya di balik kelihatannya semangat passion. Aku passionku tak belang. Tapi kalau nggak ada yang didapat, apalagi kalau materinya nggak dapat secara materi gitu ya kurang semangat lah ya. Buat apa Iya. Cok? Bang-bang. Jujur aja ya untuk hidup ya. Kak bayaran gak mangan nih. Iya, buat juga. Terus kalau kesulitannya sendiri itu apa? Untuk apa? Tipografi. Typografi. Kadang monoton ya. Kalau tipografi monoton. itu kan kalau ilustrasi itu kadang kita gambar objek mati misalkan bosen, kita coba objek yang makhluk hidup itu akhirnya refresh. Kalau tipografi kan ya wis bergelut di huruf terus itu. Walaupun stylenya ganti, cuman kan karakternya itu ya tetap A sampai Z, simbol-simbol angka. Terus kalau dalam typografi sendiri itu masnya pernah bikin font sendiri nggak? Pernah sih tapi nggak banyak sih, cuman sekitar 5 typeface gitu. Yang paling terbaru itu font Tembalangan itu untuk branding desa atau perkampungan Tembalangan, itu untuk skripsi juga ceritanya. Skripsinya juga bahas font. Iya, kebetulan. Kalau bikin font sendiri itu yang sulit itu apanya? Kan kalau saya lihat kan ada namanya anatomi huruf, kayak ada gitu-gitu. Yang sulit apanya kalau bikin font sendiri? Menyatukan antara anatomi hurufnya tadi, gimana caranya biar punya karakter sendiri dan sesuai dengan karakter objeknya yang dirujuk. Nah itu yang sulit. Kan harus menggali terus itu loh, yang cocok gimana ini. Masukkan elemen juga kan kalau di font itu nggak bisa asal masuk kayak ilustrasi misalnya. Itu kita mau masukkan elemen banyak masih bisa lah, masih masuk akal. Kalau font terlalu banyak elemen pun jadinya ya kadang nggak terbaca atau terlalu rumit gitu. Jadi harus menekankan kejelasannya juga. Berarti kalau dibilang memang buat font sendiri itu lumayan rumit ya, lumayan susah. Nah, pendapatnya Mas Bagas ini kalau perkara gitu kan biasanya ada orang yang tiba-tiba nyomot font ini, nyomot font itu terus dibuat untuk jualan lah, desain dikomersilkan, lah itu gimana pendapatnya? Ini pendapat dari seorang desainer atau seorang pembuat font yang buat font maker? Pembuat font dulu. Ya kalau itu sebenarnya kalau aku ya sampai sekarang ini
bikin font itu cuman untuk keperluanku sendiri, nggak sampai aku jual gitu. Oh. Kalau itu ceritanya biar desain-desainku nggak kena copyright, akhirnya bikin font sendiri. Jadi kalau misalkan ada yang comot gitu, kayak kalau font itu wis wajar banget ya. Cuman kalau menurut attitude seorang desainer ya kurang etis lah, apalagi kalau nyomotnya itu yang yang ilegal, itu yang sebenarnya harus ada license-nya tapi dia pakai aja, itu ya kurang, janganlah gitu. Kasihan bikin font itu ya nggak sulit, Gampang berarti. Gak gampang. Tapi kan memang seharusnya kalau di biasanya web yang bundle event kan ada keterangannya untuk komersial use apa untuk personal kan ada. Tapi kok kenapa orang-orang itu masih sering aja make fontnya orang? Mungkin kurang edukasi, mungkin kurang tahu gitu loh. Dikiranya ya download bisa dipakai langsung kan. Download di platform font itu juga gampang banget, tinggal klik download. Tapi di situ dia nggak baca istilahnya cara mainnya itu gimana, apakah itu boleh digunakan untuk komersial atau enggak, itu mungkin mereka belum tahu. Kadang juga ada yang menyepelekan karena harganya murah kok, terus yang download ya banyak, nggak akan kelihatan lah. Oh iya, pikir gampang. Nggak akan kelihatan, dikira orangnya yang bikin font ini nggak mungkin tahu lah. Nah, kalau misal ini ada anak yang baru mau kepingin masuk desain, terus dia tertarik sama dunia typography, terus dia suka bikin font sendiri, itu kira-kira mereka itu harus mulai dari mana? Pertamanya kalau aku dulu ya, soalnya aku nggak belajar dari pengalaman aja, nggak terlalu menuntut teori dari desain. Dulu aku awalnya ya suka ke lettering dulu. Oh, lettering. Coba-coba nulis-nulis gitu yang Latin, terus pernah coba belajar graffiti juga kan, itu juga font juga kan. Nah itu akhirnya dari situ belajar, akhirnya lebih paham karakternya font itu yang terbaca gimana, bentuknya yang sesuai dengan karakter abjadnya itu gimana. Akhirnya belajar dari situ, akhirnya berkembang sampai bikin font. Berarti memang perkara kayak kita harus punya laptop, kita harus punya pentab itu nggak masalah. Kalau untuk belajar ya nggak harus sih punya laptop itu. Kamu bikin manual lettering itu ya bisa menghasilkan lah. Dulu aku malah lettering itu awal kali menjual itu bukan yang diedit dulu, di print gitu, enggak. Justru yang tulisan tangan itu di frame, di manual dulu itu, di kertas langsung di frame dijual, itu malah awalnya gitu. Oh bisa ya, namanya dijual walaupun belum dalam bentuk digital. Bisa, sangat bisa. Malah kadang ada yang cari kan handmade itu. Oh iya. Kalau sekarang mau bikin gitu males. Capek. Tidak ada waktu. Sekarang yang digital. Kalau misal kita mau jual font kita ini, kita itu harus lari kemana? Kalau yang dalam bentuk digital? Waduh, aku gak pernah jual font. Cuman setauku ya dari itu yang paling ramai itu Fiverr bisa. Itu loh, Creative Market. Nah itu ramai banget kalau font di situ. Dari Davon juga bisa, cuman ya itu terlalu banyak yang dicomot gitu. Kalau misalkan kamu takut untuk karyamu dicomot orang, mending di Creative Market itu lebih terfokuskan target marketnya. Kalau untuk Mas Bagas sendiri, di luar dari typography dan font, gimana caranya Mas Bagas ini tetap kayak bertahan di dunia desain? Kan pesaingnya banyak. Kalau aku ya coba merambah ke aspek lain, bukan aspek lain ya, namanya? Apa sih namanya? Kayak percabangan desain. Iya, jadi nggak cuman font aja gitu.
sekarang coba belajar bikin desain ilustrasi kayak atau apa logo gitu. Ya saisoku lah. Tapi aku tetap dalam garis tema stylenya itu tetap klasik, tetap vintage retro gitu. Kalau desainnya Mas Bagas itu yang biasanya Mas Bagas upload di Instagram itu cenderung ke arah mana itu? Maksudnya itu jenis desain apa? Jenis desainku dewe. Enggak kayak tipografi apa ilustrasi apa? Perpaduan sih. Perpaduan. Kalau semua yang di Instagramku itu, yang di akun itu, ya semua karyaku itu rata-rata pakai font sendiri. Itu ya dari dulu pakai itu terus ya biar aman juga ya kan. Apa biar terhindar dari copyright. Terus kadang dipadukan sama ilustrasi atau logo atau apa gitu. Jadi kalau mau custom desain ke aku aman. Aman. Kasih tahu saya. Butuh uang. Aman guys. Butuh uang. Font-fontnya aman. Gak bakal ditonton orang. Nah, kalau orang yang main ilustrasi, main apa misal desainer kan biasanya kalau cari inspirasi kan mereka cari di Pinterest apa lihat sesuatu di sekitar kita. Nah, kalau font ini nyari inspirasinya gimana? Sama sih dari yang pertama aku dari Pinterest ya. Yang itu ya semua desainer tahu. Yang kedua dari beberapa role model biasanya aku lihatnya di akun Instagramnya sih. Itu ada beberapa role modelku yang aku adopsi karyanya, nggak niru ya, diadopsi aja. Sama belajar karakternya gimana. Yang ketiga itu kebetulan aku kan juga seneng sama barang-barang lawas, terutama yang berbentuk cetak, entah itu label, etiket atau poster gitu. Nah itu aku punya beberapa koleksi, jadi kadang lihat karakter fontnya atau karakter ilustrasi itu adopsi dari situ juga. Jadi langsung dari benda-benda zaman dulu. Bisa. Soalnya kan tak kira itu kan font ini ngambil inspirasinya mungkin dari bentuk yang sudah ada, cuma dikembangkan lagi apa gimana. Ternyata juga bisa dari sekitar kita. Semuanya bisa sih. Ada, kalau jeli ya pasti ada. Nah, kalau masalah penghasilan, kira-kira kalau misalnya kita jual font itu worth it nggak? Kalau jual font jelas worth it lah. Soalnya itu seperti sebuah kebutuhan gitu loh. Kelihatannya sih dijual murah, tapi orang yang beli itu kadang banyak banget kan, banyak yang butuh kan kalau font itu. Kalau contoh pengaplikasian font itu sebenarnya kemana aja sih bisanya? Pengaplikasian font yang untuk apa ini? Untuk desain atau untuk cetak atau untuk desain lah, kita bicara untuk desain. Ya sangat banyak sih, semua aspek desain itu kebanyakan pasti ada aspek fontnya. Kalau misalkan ilustrasi dikombin sama font itu lebih informatif juga jadinya, lebih mudah diterima. Sebenarnya kalau kayak sekedar bikin poster atau mungkin undangan atau misal sesimpel postingan Instagram itu kira-kira tipografi apa dalam menentukan font itu memang perlu banget apa terserah apa menentukan agar sesuai karakternya gitu maksudnya. Ya perlu sih itu, sebenarnya sering disepelekan sih kadang orang asal aja yang penting bagus, tapi kadang karakter fontnya sendiri sama karakter layout atau desain atau ilustrasi segala macam itu berbeda karakter, jadi seperti tabrakan. Kalau misalkan desainnya yang soft aja gitu, kadang orang masukkan font yang terlalu mencolok, apa maksudnya gimana ya? Terlalu sulit diterima gitu. Kurang jelas gitu loh. Berarti itu masuknya ke psikologi ya? Iya, psikologi. Berarti memang psikologi font itu memang penting ya? Iya, sangat untuk penting. bangun karakteristiknya apa segala macam. Biar nggak tabrakan sama desainnya yang lain. Ya pentingnya. Itu kalau aku sih belajar itu nggak dari teori sih, cuman kira-kira aja kan, ya udah beberapa tahun di bidang desain udah terbiasa lah untuk cari karakter yang pas. Yang penting
ya ini tips juga ya. Bikin apapun itu poster atau ilustrasi atau apa itu boleh memadukan dua font. Misalkan satu Times New Roman sama Calibri dijadikan satu di satu desain. Boleh itu. Kalau misalkan memadukan gitu, menurutku ya maksimal 2 font aja, jangan lebih. Kalau misalkan 3 atau bahkan 5 itu orang jadi kayak terlalu rame gitu loh. Banyak karakter yang ada di dalam desain itu jadi justru membuat rancu pikirannya orang itu nggak bisa menerima informasinya. Nah, kan biasanya kalau orang-orang udah belajar, apa teman-teman di sini udah belajar, udah coba, udah latihan dan segala macem, biasanya kan mereka bingung nih nyari kliennya itu kemana. Nah, kira-kira kalau dari Mas Bagas ini nyari kliennya itu di mana biasanya? Ini klien font atau desain? Desain apapun. Kalau selama ini sih aku yang masih jalan sih di Instagram sama Fiverr. Tapi yang paling lama yang mulai dari nol, mulai dari gambarku jelek itu di Instagram sih yang paling cepet juga perkembangannya. Kalau Fiverr kan ya kadang ada kadang enggak. Kalau Instagram dalam 1 bulan itu pasti ada aja yang masuk. Oh, berarti ya dari Instagram pun ya masih bisa sebenarnya. Bisa, yang penting kamu kuat dalam brandingmu sebagai desainer itu brandingnya stylemu itu harus konsisten gitu loh. Kalau misalkan modern ya modern terus, kalau tema yang klasik ya klasik terus, biar itu juga sebagai watermarkmu gitu loh. Jadi orang tahu karyamu walaupun dijiplak orang atau apa, kok ini mirip banget kan kalau sama karyanya ini ya, jadi bisa diingat sama orang-orang itu. Nah, sekarang sebagai penutup dari Mas Bagas ini ada apa tips-tips apa enggak lah, apa kata-kata mutiara untuk memberi semangat kepada teman-teman yang mungkin mau terjun apa mau mulai ke dalam dunia desain atau typography? Kata-kata mutiara ya? Apa tips gitu? Tips durung sukses masalahnya. Nggak apa-apa kan, teman-teman juga butuh penghiburan. Kalau misalkan kamu pengen memulai desain ya, pastikan dulu kamu itu desain itu untuk apa dulu? Untuk cari uang, untuk hobi atau untuk melampiaskan emosi mungkin, itu pastikan dulu. Kalau misalkan kamu hanya untuk hobi atau melampiaskan emosimu, ya wes jangan berharap lebih gitu. Jangan ya bisa sih itu menghasilkan uang, tapi kadang kan ada orang yang ya pokoknya hobi, pokoknya gambar apa sakarepku, masih gambarku kok ngene. Kon gak seneng ya wis gak usah ndelok gambarku, tapi di balik itu dia masih berharap dapat uang. Ya nggak bisa, bro. Nggak bisa, bro. Ya kamu harus menerima kritik dan saran orang-orang dulu, baru bisa kamu menawarkan jasamu itu. Kalau kamu sendiri masih berkutat dengan idealismu, ya sulit lah. Bisa sih, cuman ya sulit. Kalau harus terjun ke lapangan, tujuanmu uang, ya sedikit ditekan lah idealisme, sedikit dikurangin. Nah teman-teman, segitu dulu podcast YouTube dari kami di Noir Kreatif. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua, apalagi yang mau terjun ke dunia desain, apalagi yang dilarang-larang sama orang tuanya. Gitu. Jadi kalian tetap semangat, konsisten, dan ingat juga dari pesannya Mas Bagas. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Oh yeah. Halo teman-teman, terima kasih sudah berkunjung di channel dari Noir Kreatif dan menonton videonya. Jangan lupa untuk memfollow akun Instagram yang berisi karya-karya saya yang bernama @bagasdj pakai underscore di belakang. Dan follow juga Instagram akun dari Noir Kreatif, E-nya 2 bukan 3. Nanti sekali aja. Terima kasih.